Sahabat YKB, senang dapat berjumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kitab Kejadian pasal 13 ayat 1-18 dengan judul Perpisahan Abram dan Lot. Dan untuk mengulik bacaan kita pada episode kali ini telah hadir di studio kembali Bapak Pendeta Asigor Pesitanggang PhD. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta. Salam jumpa kembali Ibu Santiana. Senang dapat kembali berjumpa dan akan menolong kita untuk melihat pokok-pokok yang penting yang boleh kita belajar bersama dalam ngulik Alkitab pada episode kali ini. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia, menyampaikan respons maupun juga pertanyaan. Kita mulai saja ngulik Alkitab pada episode kali ini dengan doa. Silakan Bapak Pendeta boleh memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah di mana kami kembali boleh menggali Alkitab dalam acara Ngulik Alkitab. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami sehingga kami boleh mengerti apa yang disampaikan, dan ini menjadi bekal rohani dalam perjalanan, dalam ziarah rohani kami masing-masing, dan menolong kami dalam apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, saya akan membaca dari Kejadian pasal 13 ayat 1-18, dan silakan sahabat juga boleh membaca dari Alkitab yang sudah sahabat siapkan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala, Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Sampai ayat 18, sahabat. Saya mau memulai di segmen yang pertama ini, Bapak Pendeta, tentang siapa ya Abram ini? Boleh memberikan penjelasan, gambaran secara umum sekilas tentang Abram ini, Pak Pendeta? Baik, terima kasih
Rekan-rekan yang terkasih, menurut catatan Alkitab, dari penggalan sedikit yang kita baca, kita mengenal tentang Abram dan Lot. Nah, menurut catatan Alkitab, Abram yang berarti Bapa atau Allah yang ditinggikan, dari kata Av tadi itu, Av itu berarti Bapa, dan kemudiannya dinamai Abraham dalam lidah kita, yang berarti Bapa banyak bangsa. Nah, ia berasal dari Ur, di daerah Mesopotamia, dan kemudian ia dipanggil oleh Allah, oleh Yahweh tentunya, untuk meninggalkan negaranya, bangsanya, orang-orang di sekitarnya, rakyatnya, dan kemudian melakukan perjalanan yang tidak ditentukan. Kita tidak tahu, dia juga tidak tahu kemana perginya, dan tentunya dari cara pembacaan kemudian kita melihat ke arah belakang kisah Abraham, kita kemudiannya tahu dia menjadi pendiri bangsa yang baru, bangsa yang besar begitu. Tapi kalau dari perspektif Abraham, dari titik Abraham, dia tidak tahu ke masa depan, perjalanannya juga dia tidak tahu jadi seperti apa. Ketika tadi panggilan diberikan akan jadi bangsa yang besar, bahkan teks tadi berkata kalau debu bisa dihitung, berarti keturunannya bisa dihitung. Itu sebuah bahasa yang dibesar-besarkan begitu ya, seakan-akan bangsanya kan jadi luar biasa besar, tapi poinnya adalah bahwa jumlahnya kan banyak sekali. Nah, waktu dia pergi mematuhi panggilan itu, maka ia tanpa ragu pergi dan kemudian berangkat dengan ayahnya. Jadi pada tahap yang awal ayahnya ikut bersama dengan tentunya istrinya Sarai, yang kemudian dinamai Sarah, yang arti kata itu adalah putri, dan kemudian juga beserta dengannya pergi Lot keponakannya, anak dari saudara kandungnya, dan juga tentunya rekan-rekan yang lain, dan kemudian juga dengan tentunya orang-orang yang bekerja padanya, termasuk budak-budak dan ternak-ternaknya. Dan kalau kita membaca teks Alkitab, kita tahu bahwa arah keberangkatannya adalah tanah Kanaan. Nah, yang menjadi menarik adalah bahwa Abraham berangkat ke sana, kemudian dia keluar lagi dari sana. Baru kemudian ya bangsa Israel ratusan tahun kemudian ketika keluar dari Mesir baru menetap di tanah Kanaan. Yang sebetulnya Abraham pernah ada di situ. Tetapi karena Abraham adalah seorang yang nomaden, ya dari cerita tadi saja kita lihat dia pindah ke satu tempat, pindah ke tempat lain, dia punya kemah. Terus di teks tadi dikatakan misalnya di ayat yang ke-18 Abraham memindahkan kemahnya. Ini berarti menunjukkan memang Abraham adalah bagian dari masyarakat nomaden. Dan sebetulnya sampai beberapa abad setelah Masehi pun banyak suku di daerah Timur Tengah itu yang masih nomaden kehidupannya. Nah, di sana Abraham, seorang yang beranjak tua sampai usia lanjut, tidak memiliki anak. Dan kemudian diberikan janji yang bukan hanya satu kali. Diberikan janji dari Allah yang diucapkan berulang, dan bahwa keturunannya, dari benihnya, dari keturunannya akan mendapatkan warisan tanah. Selain jadi bangsa yang besar, akan mewarisi tanah, begitu, dan menjadi bangsa yang kuat. Tapi ini janji yang disampaikan ketika ia berusia makin tua, dan akhirnya lanjut usia. Dan kita tahu kisahnya dia tidak memiliki anak dari istrinya. Tapi kemudian ia memiliki anak lelaki Ismail dari pelayan istrinya, Hagar. Tetapi pada usia 100 tahun. Nah, kisah antara Abraham, Sarah, dan Hagar juga menjadi satu kisah yang menarik yang kali lain kita bisa ulik. Karena apa? Karena Hagar adalah seorang perempuan Mesir dan ia menjadi budak bagi Abraham. Nantinya keturunan Abraham kebalikan, pergi ke Mesir dan pada waktunya kemudian jadi budak. Jadi terbalik posisinya. Di sini Hagar, putri Mesir, seorang keturunan Mesir, jadi budak Abraham. Tapi nanti ketika keturunan Abraham beranak pinak tambah banyak, pasca Yusuf, mereka jadi bangsa yang besar. Di Mesir mereka justru kebalikannya, jadi budak bagi bangsa Mesir. Jadi ada perubahan status gitu. Mesir budak, si Abrahamnya tuan, kebalikannya kemudian keturunan Abraham jadi budak, Mesirnya adalah tuannya. Nah, kemudian dari Sarah ia mendapatkan putra yang sah, Ishak.
yang kemudiannya akan menjadi ahli waris dari janji tersebut. Nah, Abraham siap mematuhi perintah Tuhan untuk mengorbankan Ishak. Kalau kita tahu ceritanya, dan ini jadi ujian iman, dan ini juga menarik karena ini bagian dari pengaruh sebetulnya agama-agama kultik pada zaman itu, di mana mengorbankan anak adalah hal yang lumrah, begitu ya. Nah, Allah Yahweh menguji Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak, yang pada akhirnya dengan ketaatannya dia persembahkan. Allah kemudian melihat iman dan ketaatan Abraham dan menggantikannya dengan seekor domba jantan. Dan ini jadi hal yang menarik sebetulnya. Ada pengaruh kultik yang bisa kita katakan jadi residu dalam keberagamaan Abraham. Walaupun ketika dia keluar, dia menanggalkan patung-patung sesembahan dan seterusnya, dia sudah mengenali Allah pencipta dengan sebutan Yahweh dan seterusnya, tapi residu agama kultik masih nampak kuat karena ternyata dia mengikuti perintah Yahweh itu. Dia tidak kemudian mengkritisi Yahweh, kok engkau menyuruh aku melakukan sesuatu yang tidak beradab dan seterusnya. Nah, kemudian yang menarik juga, kejadian itu kalau nanti kita teliti teks-teks tersebut, ternyata ada dampak yang tidak kecil. Kalau kita lihat pasca Abraham mempersembahkan Ishak, maka Sarah dan Abraham berpisah. Kalau nanti kita lihat narasi Alkitab di seputaran kisah itu, maka kita menemukan Sarah tinggal di kota yang berbeda dengan Abraham pasca kejadian itu. Dan baru ketika Sarah mati, Abraham datang mendatangi Sarah yang sudah mati itu. Jadi rupanya ada dampak dalam rumah tangga yang begitu besar dengan kejadian ini. Nah, saat Sarah meninggal, dia membeli gua Makpelah dekat Hebron bersama dengan tanah yang bersebelahan sebagai tempat pemakaman keluarga. Nah, ini adalah kepemilikan pertama yang jelas atas sebidang tanah yang berkaitan dengan tanah perjanjian yang dimiliki oleh Abraham dan keturunannya. Sebelumnya dia tidak punya tanah, sebelumnya dia nomaden. Nah, karena kemudian Sarah istrinya meninggal, dia beli tanah, akhirnya mulailah ada kepemilikan tanah. Nah, menjelang akhir hidupnya, Abraham memastikan bahwa putranya Ishak mesti menikahi seorang gadis dari bangsanya sendiri di Mesopotamia, daripada seorang penduduk lokal wanita Kanaan. Nah, Abraham meninggal pada usia 175 tahun dan kemudian dimakamkan di samping Sarah di gua Makpelah ini. Ya, itu sekilas umum ya tentang Abraham, lalu kemudian siapa dia sebelum dia keluar meninggalkan tanahnya. Dan ini yang menarik, ada panggilan Allah atas Abraham. Allah memberikan janjinya begitu di pasal 12, lalu kemudian ada di ayat 2 ya. Itu fakta. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Namun juga sekaligus Allah memberikan janji kepada Abraham. Apa kira-kira makna ataupun makna janji Allah itu terhadap kepada Abraham? Apa saja yang dijanjikan secara fakta begitu ya? Sudah kaya dan sebagainya, namun juga Allah masih memberikan janji. Begitu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Santi. Ini menarik sebetulnya karena Abraham bukan berasal dari keluarga miskin. Ya, ini fakta ya. Abraham berasal dari sebetulnya keluarga kaya. Ketika dia keluar dari Ur, itu kan dia membawa bukan cuma ternak, tapi juga budak-budak yang bekerja. Dan waktu dia berperang nanti melawan raja-raja lokal yang menangkap Lot di Sodom dan Gomora, begitu ya. Kita akan membaca cerita bahwa Abraham kemudian mengumpulkan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, yang bersama dengan dia, yang bekerja dengan dia, yang muda, yang gagah perkasa, dan jumlahnya cukup banyak. Yang menunjukkan bahwa ini bukan sekedar kaya raya, bahkan dia seorang saudagar besar. Nah, karenanya sebetulnya juga panggilan Allah atas Abraham ini menjadi menarik karena kalau kita mempersempit pada sekedar berkat dan berkatnya dipahami sebagai materi saja, apa perlunya dia sudah kaya raya begitu. Dia sudah bahkan saudagar. Dan kalau kita lihat dia berani berperang melawan beberapa raja lokal, berarti dia sekelas dengan raja-raja lokal itu paling tidak begitu ya. Tapi kemudian Allah memberikan panggilan kepada Abraham.
Dan tentunya biasanya ada diskursus teologis terkait ini, paling tidak ada dua sisi. Pertama, bahwa panggilan ini sepenuhnya mutlak hak prerogatif Tuhan. Tuhan bebas memilih siapapun yang dia mau untuk dia panggil jadi alatnya. Tapi pada sisi yang lain ada pandangan kedua yang menganggap bahwa panggilan Allah juga berkaitan dengan bagaimana seseorang membangun relasinya dengan Allah dan dengan sesama. Sehingga tidak mungkin misalnya seorang penjahat kemudian diberkati dengan berkat seperti yang Allah berikan kepada Abraham, misalnya seperti itu. Jadi selalu ada dua sudut pandang terkait dengan hal ini. Nah, Allah memanggil Abraham dan memberikan janji, dan ini yang kemudian kita menyebutnya sebagai Abrahamite Covenant, begitu ya. Dan janjinya dikatakan begini di pasal 12 ayat 2 dan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Nah, rekan-rekan sekalian, dari panggilan ini kita bisa melihat ada pokok-pokok. Pertama, pokok panggilan Abraham yang pertama adalah bahwa Allah akan menjadikan Abraham, tentunya keturunannya maksudnya, menjadi bangsa yang besar, memberkati Abraham, kemudian membuat namanya menjadi masyhur. Ini tiga aspek ini sebetulnya. Pertama, kalau bangsa yang besar ini pasti politis begitu ya, dan pada saat itu kan belum banyak bangsa yang besar seperti Makedonia, Yunani, Romawi, kemudian Babilonia, dan seterusnya. Mesir sudah ada, tapi belum sebesar kemudian, begitu ya, belum sedikdaya kemudian. Nah, kemudian memberkati engkau ini cenderung dipahami kemudiannya material, begitu ya. Kemudian nama masyhur, ini berarti kehebatan, kemegahan diri. Nah, kemudian bagian yang kedua dikatakan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Nah, banyak sekali orang Kristen, khususnya di Indonesia, yang saya amati, mengambil saja ayat ini, diserabut keluar, dan mengabaikan konteksnya. Jadi kalau saya memberkati orang, maka orang itu diberkati. Dan kalau saya mengutuk orang, maka orang itu akan dikutuk. Begitu. Jadi seakan-akan ini jadi sesuatu yang sifatnya universal begitu, berlaku umum. Jadi ini seperti general. Semua orang akan mengalami ini kalau dia percaya Tuhan dan seterusnya akan jadi berkat, dan orang yang memberkati saya akan diberkati, orang yang mengutuk saya akan juga dikutuk. Atau dengan kata lain, saya punya otoritas untuk memberkati maupun mengutuk orang begitu. Dan ini dicerabut keluar dari konteks. Padahal ini adalah bagian dari berit, bahasa Ibraninya, berit antara Allah dengan Abraham. Di mana dari Abraham akan jadi satu bangsa yang besar. Nah, bangsa yang besar itu kemudian berkaitan sebetulnya dengan pokok panggilan ketiga. Pokok panggilan ketiga yang cenderung diabaikan justru oleh banyak pembaca. Nah, ini menarik untuk panggilan ketiga yang cenderung disalahpahami oleh pembaca. Kita akan ulik itu di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari gungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kejadian pasal 13 ayat 1-18 dengan judul Perpisahan Abram dan Lot. Saya mengajak para sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia, baik itu menyampaikan respons maupun juga pertanyaan. Dengan senang hati narasumber pada episode kali ini Bapak Pendeta Asigor dapat merespon ataupun menjawab pertanyaan dari para sahabat. Kita lanjut di segmen yang kedua ini ya Pak Pendeta. Di segmen yang pertama Pak Pendeta sudah menjelaskan apa makna pokok-pokok panggilan Abram. Kita lihat di pasal 12 ayat 2 dan 3. Ada 2 poin Pak Pendeta sudah sampaikan, dan lalu kemudian apa poin ketiga yang pokok panggilan Abram ini yang cenderung disalahpahami oleh sebagian orang. Baik, terima kasih. Rekan-rekan sekalian, di panggilan yang tadi saya sudah bacakan di pasal 12 ayat 2 dan 3, kalau kita lihat khususnya bagian 3b, ada pernyataan dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, kata semua dalam bahasa Ibrani ini adalah kole mispachah, dan kemudian kalau dalam bahasa Yunani pasai, chai, fulai. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani ini menarik. Kata kole itu berarti semua gitu ya, the whole atau all. Kemudian kata Yunani pasai itu dari pas atau pan, itu juga berarti semua. Nah, ini ada 2 bagian yang saya mau sedikit jelaskan. Kata semua ini berarti inklusif, tidak ada yang dikeluarkan, tidak ada yang di-exclude di sini. Jadi kata semua berarti memang mencakup semua dan bersifat inklusif. Sehingga dengan kata lain, panggilan Allah kepada Abraham untuk menjadi berkat, jadi Abraham diberkati untuk menjadi berkat, dan menjadi berkatnya bukan untuk bangsanya, keturunannya sendiri, yaitu Israel, sehingga menghasilkan eksklusivisme begitu. Bukan, tetapi panggilan Abraham, Allah memberkati Abraham supaya Abraham bisa memberkati semua secara keseluruhan. Semua ini mencakup semua, bukan hanya bangsa Israel secara eksklusif, tapi inklusif. Lalu semua yang mana? Nah, yang kedua, dalam bahasa Ibrani dipakai mispachah, dan mispachah ini berarti keluarga. Keluarga ya, jadi keluarga. Dan kita tahu kalau keluarga itu bisa keluarga inti, orang tua dengan anak, tapi bisa juga keluarga besar. Dan keluarga besar pun bisa macam-macam tergantung suku dan budayanya masing-masing. Tapi paling tidak bisa bicara keluarga inti atau keluarga besar. Dan karenanya mungkin ketika Alkitab bahasa Ibrani, Alkitab bahasa asli tanah, menggunakan kata mispachah, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Septuaginta, maka dalam Alkitab Perjanjian Lama terjemahan bahasa Yunani yang dipakai bukan keluarga. Kalau keluarga itu bisa oikos misalnya, tapi yang dipakai adalah fulai. Dan fulai itu berarti suku atau tribe. Dengan kata lain berarti para penerjemah yang menerjemahkan dari Ibrani ke Yunani memahami bahwa mispachah di sini bukan sekedar keluarga inti, tapi keluarga besar. Dan karenanya dalam perspektif si penerjemah, keluarga besar ini ya berarti antara lain suku. Kalau kita yang orang Batak mungkin bisa juga marga gitu ya. Tetapi poinnya berarti kata semua digabungkan, dikawinkan dengan kalau bahasa Indonesia semua kaum, kalau bahasa Ibrani berarti semua keluarga, kalau bahasa Yunani berarti semua suku. Ini berarti kepada setiap bagian di dalam dunia ini, tidak ada yang terkecuali. Ini bukan bicara bangsa, karena bangsa atau negara bisa berubah-ubah, ya. Sebelum 45 nggak ada bangsa Indonesia, misalnya kan. Dan kalau lihat Rusia, misalnya sebelum Rusia Soviet dari sekian banyak sekarang jadi pecah jadi sekian banyak. Jadi kalau bangsa dan negara kapanpun berubah, tapi yang dibicarakan sebetulnya etnisitas yang tidak akan berubah. Kalau Batak ya akan Batak begitu, karena dia inherent pada jati diri saya. Kalau negara kan terkait dengan politik yang ada begitu ya, perkembangan politik yang ada. Sehingga dengan kata lain, Abram dengan keturunannya dipanggil menjadi berkat untuk semua etnik yang ada di muka bumi ini. Sehingga semua etnik di muka bumi ini mendapat berkat yang Allah berikan kepada
Abram. Sehingga dengan kata lain, bangsa Israel sebetulnya dari keturunan Abram ini dipanggil bukan menjadi bangsa pilihan yang eksklusif, tapi menjadi bangsa pilihan yang melaluinya Allah memberkati semua suku bangsa di muka bumi ini. Nah, ini yang bagian ini yang seringkali diabaikan bahkan oleh orang Israel sendiri dan juga oleh cukup banyak pembaca kitab suci. Pak Pendeta, kemudian kisah Abram berlanjut setelah janji yang pertama ini. Dan di sini di pasal 13 dituliskan di sana Abram, ada Lot juga ikut bersama-sama dengan Abram gitu. Siapakah Lot? Walaupun di segmen pertama Pak Pendeta tadi sudah menjelaskan begitu bagaimana relasi antara Abram dan Lot, namun dari kisah ini siapa Abram dan Lot, bahkan mereka sampai lalu kemudian berkonflik, dan konfliknya ini cukup tajam, ini konflik mereka berdua begitu. Ya, baik. Kisah Abraham dari janji yang pertama kemudian berlanjut. Abraham berkelana melintasi Sikhem, kemudian dia tiba di Mesir dan ada banyak sekali kejadian di situ ya. Kemudian dari situ mereka pergi ke Mesir, keluar dari Mesir ke tanah Negeb. Kalau di dalam bahasa Inggris maupun juga dalam bahasa Ibrani dia pakainya V, jadi Negev begitu. Nah, di daerah inilah kemudian terjadi pertikaian antara gembala-gembala Abram dengan gembala-gembala Lot. Lot ini sebetulnya anak dari saudara Abram sendiri. Kalau kita lihat di Kejadian 11 ayat 27, Tera itu punya anak Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran ini punya anak Lot. Nah, rupanya papa dari Lot ini, Haran, meninggal muda. Dan Abram, mungkin juga karena faktor dia belum punya anak, dan ini anak saudara kandungnya, maka kemudian dia bawa, dia ajak begitu, bersama tentunya papanya. Kalau di kisah awal, papanya juga ikut, walaupun kemudian di tengah jalan papanya meninggal. Pasca meninggal papanya, Abram kemudian melanjutkan bersama dengan Lot. Nah, ketika mereka tiba di tanah Negeb, gembala-gembala Lot dengan gembala-gembala Abram ini seperti bertikai begitu ya. Dan kalau kita lihat di teks kita kali ini, sebabnya kan jelas sekali di situ ya. Sebabnya disebutkan bahwa harta mereka banyak sekali ya. Dan banyaknya ini terjadi nampaknya multiplikasi begitu ya. Dan ini berarti memang baik Abram maupun Lot seorang saudagar yang bekerja keras begitu ya. Karena bertambah terus harta bendanya. Nah, karena harta benda dan termasuk ternaknya bertambah banyak, ya kemudian Alkitab berkata bahwa kemudiannya terjadilah konflik. Karena katanya tanahnya tidak terlalu luas. Kalau kita lihat itu di ayat yang ke-7, terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanan dan Feris diam di negeri itu. Dan ayat 36 dikatakan negeri itu tidak cukup luas, ayat 6. Harta miliknya amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Dan kemudian gegara itu mereka berpisah. Dan Lot memilih daerah yang menurut pemandangan matanya seperti taman Tuhan di lembah Yordan. Dan kemudian mereka berpisah. Nah, perpisahan ini kemudian cukup panjang waktunya. Abraham kemudian menyelamatkan Lot ketika Lot jadi tawanan dari serangan raja-raja lokal. Saya menyebutnya raja-raja lokal karena ini tidak sebanding dengan misalnya Kaisar Romawi, begitu ya, Raja Babel, tidak sebanding. Ini raja-raja lokal, begitu, kerajaan-kerajaan kecil pada waktu itu. Dan raja-raja kecil yang menyerbu Sodom dan Gomora ini antara lain menyandera Lot. Dan kemudian Abraham mendapat kabar dan Abraham menyelamatkan Lot. Ini yang tadi di awal saya katakan, ia punya banyak orang muda gagah perkasa yang bersama dia, yang menunjukkan dia sekelas dengan raja-raja lokal tersebut. Nah, kemudian dari situ kita bisa melihat terjadilah konflik Abram dengan Lot karena tadi teks yang mengatakan bahwa negeri itu tidak luas, namun sementara ternaknya bertambah banyak terus begitu, sehingga terjadilah konflik Abram dan Lot. Nah, saya melihat pertama-tama latar belakang konfliknya. Latar belakang konflik dari kedua kelompok ini
Alkitab menegaskan tempatnya tidak luas, ternaknya banyak. Kejadian 13, 6 sampai 7a dinyatakan di situ. Nah, padang belantara tanah Negeb menurut teks Alkitab berarti tidak cukup luas untuk mereka berdua. Tetapi ketika saya melihat peta, melihat peta Alkitab, saya menemukan bahwa sebetulnya Negeb itu luas sekali. Negeb itu bukan wilayah yang kecil sebetulnya. Ya, dan ini nanti akan terbukti sebetulnya di teks yang berikutnya. Negev atau Negeb kalau dalam bahasa Indonesia kita, TBLAI, adalah wilayah gurun dan semi gurun di Israel Selatan. Dan asal-usul kata Negev ini berasal dari akar bahasa Ibrani yang berarti kering atau lap kering. Nah, kemudian dalam Alkitab, Negev juga kemudian dijadikan istilah untuk merujuk selatan. Jadi kalau bicara selatan, maka yang digunakan adalah Negev. Mengapa? Karena Negev memang posisinya ada di bagian selatan Israel, begitu ya, ada di wilayah bagian selatan Israel. Dia di bawahnya Hebron, di bawahnya Beersheba lagi. Nah, di wilayah itulah yang disebut dengan tanah Negev. Nah, kalau kita lihat petanya sebetulnya cukup luas. Nah, ini latar belakang konfliknya. Kemudian yang kedua, ketika mereka berkonflik, maka solusi konfliknya ini sebetulnya kalau kita baca Alkitab dan Ibu Bapak yang terkasih yang menyaksikan ini, kan kita seringkali menganggap ini Abraham bijaksana gitu ya. Padahal sebenarnya tidak. Ini bukan sebuah keputusan yang bijaksana. Ketika mereka dua kelompok ini berkonflik, kan yang berkonflik sebetulnya bukan Abraham dan Lot. Yang berkonflik kan sebetulnya pekerja Abraham dan pekerja Lot begitu. Tapi solusinya adalah berpisah, yang sebetulnya bahasa lain dari berpecah atau perpecahan. Dan kalau saya boleh bacakan kutipan Kejadian 13 ayat 8 sampai 9. Abraham berkata kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat, kita ini saudara. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Dan Lot kemudian memutuskan ke arah utara, Sodom dan Gomora. Perkataan ini kalau dalam rumah tangga kan perceraian. Perceraian. Jadi kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Ya, perceraian. Dan kemudian penulis Alkitab, khususnya kitab Kejadian, memberikan catatan hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Mengapa? Karena ada yang memprediksi tempat yang kemudian didatangi oleh Lot, Sodom dan Gomora, itulah yang kemudian ketika dihujani dengan hujan belerang yang menjadi kemudian laut mati. Nah, saya jadi bertanya-tanya, ini materi kami mengampu di STFT Jakarta bersama dengan Pendeta Mulyadi Oy dari GKI Muara Karang, teori perdamaian, dan kami melemparkan ini kepada mahasiswa. Apakah ini sebuah perdamaian? Sebagian mahasiswa berkata, ya, ini perdamaian. Nah, setelah mahasiswa bebas menyampaikannya, maka kami berkata, no, ini bukan perdamaian. Ini bukanlah sebuah perdamaian. Mengapa? Yang pertama, yang terjadi adalah perpisahan. Dan perpisahan atau perpecahan sebetulnya bukan sebuah jalan keluar dari konflik. Jadi bukan cuma sekedar bagi wilayah begitu ya? Ya, bagi wilayah ini kan berpisah, bagi wilayah ini kan berpecah. Makanya saya berikan contoh paling konkret yang mungkin pendengar, penyaksi di rumah bisa mudah paham dengan membandingkannya dengan keluarga. Kalau suami istri ini kan bercerai, oke, kalau kamu ke sana, saya ke sini. Ini perceraian begitu. Dan ini bukan solusi konflik atau resolusi konflik. Ya, ini mempertahankan konflik sebetulnya. Ini mempertahankan konflik, ini mempertahankan status quo begitu. Bahkan justru membuat kedua kelompok tadi jadi bermusuhan karena kesetegangan yang ada, perselisihan yang ada tidak diselesaikan, tidak diakurkan, tapi justru ya udah pisah begitu saja, begitu. Nah, yang kedua yang menurut saya ini jelas bukan sebuah perdamaian adalah yang memutuskan sepihak. Lot tidak diberi kesempatan bicara juga.
inisiatif datang dari Abraham gitu ya. Yang memutuskan adalah sepihak, yaitu Abraham. Abraham yang memutuskan. Nah, ini kita bisa lihat memang sebagai salah satu aspek patriarkat ya, patrilineal. Karena kan tadi saya sudah jelaskan bahwa Abraham berarti kan pamannya. Nah, apalagi kalau kita orang Batak nih, tulang. Wah, ini bukan, ini bapak tua. Oh ya, bapak tua. Bapak tua, Abraham ini bapak tua, pengganti bapaknya dan punya otoritas besar begitu. Nah, jadi panggilnya bapak begitu kan? Ya, jadi panggil bapak. Jadi ini nampaknya faktor patriarkat yang sangat kuat karena Lot adalah keponakan tadi. Tetapi kesepihakan pengambilan keputusan tetap adalah keliru. Tidak ada negosiasi sama sekali di sini. Gak ada. Abraham cuma bilang, kalau lo ke kanan, gue ke kiri. Kalau lo ke kiri, gue ke kanan. Sudah beres begitu. Tidak ada negosiasi. Begitu selesai, ketok palu begitu. Kan begitu. Dan yang ketiga, jadi saya mulai dari hasil sebetulnya baru ke bawah ya. Saya melakukan prosesnya kebalik. Jadi tadi yang memutuskan sepihak, yang berbicara juga sepihak. Abraham sendiri yang berbicara. Tidak ada diberi ruang sama sekali untuk Lot berbicara. Negosiasi tidak ada ya? Ya, itu tahap berikutnya kan? Tahap berikutnya. Tapi bicara pun enggak gitu. Bicara juga enggak dikasih. Pokoknya kamu ke sini, saya ke situ. Kamu ke situ, saya ke sini, selesai. Dan mereka langsung split. Tidak ada sama sekali kesempatan Lot berbicara. Dan ini pasti faktor yang patriarkat tadi. Nah, yang keempat, ini yang kebanyakan saya tangkap dari ya paling tidak di konteks Indonesia ya. Ada kesan Abraham bijaksana. Oh, ini keputusan yang bijaksana nih. Abraham memberikan dulu Lot pilihan, begitu. Ada kesan Abraham bijaksana memberikan Lot pilihan, bukan Abraham yang memilih, tapi memberikan Lot saja pilihan. Tapi apa betul kita bisa katakan ini bijaksana? Ini tidak sama sekali bijaksana. Mengapa? Karena Abraham sebetulnya hanya lari dari konflik. And this is the true Abraham. Waktu dia ke Mesir, dia bilang sama Sarah apa? Jangan bilang kamu istriku ya, bilang kamu saudaraku. Nanti kalau Firaun Mesir naksir sama kamu, kalau saya bilang kamu istriku, saya bisa dibunuh. Ya. Akhirnya kemudian Firaun benar-benar ngambil Sarah. Ya. Tapi ketika Firaun mengambil Sarah, Allah campur tangan di situ. Kejadiannya nggak cuma sekali, kedua kali. Ketika Abimelekh melihat Sarah, dipikirnya Sarah ini bukan saudaranya, karena bukan istrinya, karena Abraham juga mengucapkan yang sama. Ini bukan istriku, ini saudaraku. Dan dia suruh Sarah untuk ngomong seperti itu. Bayangkan lukanya seorang istri untuk disuruh mengaku bukan istri, tapi saudara. Tapi kemudian Abraham juga berkata, ia memang juga saudaraku, beda bapak sama bapak beda ibu begitu. Rupanya tradisi waktu itu belum dikategorikan sebagai incest, menikahi saudara tiri begitu. Baik, jadi kalau ternyata ini bukan solusi sebuah perdamaian yang disampaikan oleh Abraham, lalu mestinya harus bagaimana? Kita akan simak itu di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kejadian pasal 13 ayat 1-18 bersama dengan narasumber Bapak Pendeta Asigor Pesitanggang THD. Saat ini kita sudah tiba di segmen yang ketiga. Mari sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar. Dengan senang hati Bapak Pendeta Asigor akan merespon pertanyaan dari para sahabat. Kita lanjutkan di segmen yang ketiga ini ya Bapak Pendeta. Bapak Pendeta tadi mengatakan kalau melihat dari seolah-olah ini seperti solusi yang bijak begitu ya, seolah-olah sebagian mengatakan Bapak Abraham itu bijaksana begitu, tapi bukan saja dari kasus ini namun juga dari beberapa kasus lain yang dicatat oleh Alkitab. Ini terkesan Abraham tidak berani menghadapi masalah, tidak berani menghadapi konflik, tapi cenderung lari begitu dari masalah, dari konflik. Lalu bagaimana seharusnya konflik itu bisa diolah, solusi yang fair itu bisa dicapai? Baik, terima kasih Ibu Pendeta. Kita kembali dulu pada bagian terakhir tadi. Ya. Saya menegaskan bahwa Abraham sebetulnya bukan bijaksana, tetapi hanya lari dari konflik dan bukan menyelesaikan konflik. Dan kalau kita lihat kasus-kasus lain, dua tadi di Mesir dan dengan Abimelekh, tapi juga waktu Sarah menawarkan Hagar untuk menjadi gundiknya. Abraham tidak mau berkonflik di situ dan dia seperti menikmati justru dari konflik yang ada. Dia mengambil semacam personal interest dari situ karena dia mendapatkan Hagar gundiknya begitu ya. Jadi kalau kita lihat ternyata memang salah satu karakter yang kuat dari Abraham tipe orang yang run away from problems gitu. Begitu kalau bisa juga lari, ketika Sarai ngadu begitu, betul, kok Hagar langsung diusir keluar. Kok anaknya, jadi menimbulkan kecemburuan? Ya, apa harus keluar? Ya sudah biar aja begitu ya. Sudah keluar dan diusir begitu. Ya. Jadi ini tipe yang tampil dari karakter Abraham dan ini justru menjadi menarik karena manusia-manusia ilahi dalam Alkitab tiada yang sempurna. Mereka semua memiliki kelemahan. Nah, karenanya saya mau menyampaikan bagaimana sih seharusnya dalam Institute of Peace and Conflict Studies ada salah satu pakar resolusi konflik, dua orang menuliskan satu teori namanya Roger Fisher dan William Ury, dan dia menyebutkan ada 4 prinsip dalam resolusi konflik. Pertama, separate people from their problem, pisahkan orang dari masalahnya gitu ya, jangan dicampur aduk begitu. Kemudian focus on interest rather than position, perhatikan fokus pada apa yang jadi persoalan dan bukan pada posisi. Kalau tadi saya sebut patriarkat, ini bapak tua segala macam dan ini ponakan secara patriarkat ini lebih dominan, maka ini harus diabaikan tapi fokus pada apa yang menjadi persoalan. Kemudian generate a variety of options before settling on an agreement. Lihat opsi-opsi yang ada sebelum tiba pada kesepakatan, dan kita lihat nggak ada kesepakatan yang dibangun begitu. Jangankan memikirkan opsi-opsi yang ada, ini malah bahkan nggak diberikan kesempatan sama sekali. Karenanya tidak mungkin ada agreement di antaranya. Kemudian yang terakhir, insist that the agreement be based on objective criteria. Bersikeras supaya kesepakatan didasarkan pada hal yang objektif begitu. Nah, kalau kita tadi dengar perkataan Abraham kepada Lot, kita kan kerabat. Ini justru bertentangan dengan panggilan bahwa Abraham keturunannya akan jadi berkat bagi semua keluarga tadi, Mispakah tadi. Justru harusnya dia jadi berkat bagi Lot begitu. Bukan malah kemudian memisahkan hubungan antara paman dan ponakan tadi. Kalau lo ke sana, gue ke sini. Kalau lo ke sini, gue ke sana. Nah, karenanya dalam conflict resolution theories ada beberapa garis besar. Yang pertama, lawan konflik itu harus diberikan kesempatan bicara. Kalau tadi kan nggak ada, Abraham langsung ngomong dan ngambil keputusan. Walaupun kita bisa bilang, ya Pak, kalau semuanya diceritakan, Alkitabnya kepanjangan gitu. Tapi jelas bahwa penulis Alkitab memberikan stresnya pada penekanannya pada Abraham yang mengambil keputusan tanpa memikirkan yang lain-lain. Nah, yang pertama ini, lawan konflik harus diberikan kesempatan berbicara terlebih dahulu. Jadi kalau kita berkonflik, maka kita mesti memberikan lawan konflik kita kesempatan bicara. Ini pelajaran yang menarik juga buat kita, baik di rumah tangga, di keluarga, orang tua. Kalau anak-anak konflik, 2 anak, jangan langsung ambil keputusan.
suruh mereka masing-masing bicara dulu begitu. Terus kemudian Rerata akan mengatakan perlu ada mediator atau negosiator, penengah begitu. Dan di sini juga tidak ada. Abraham langsung ambil otoritasnya gitu. Kemudian yang berikutnya tentunya harus ada negosiasi. Dan ini nggak ada negosiasi sama sekali. Yang keempat kemudian berdamai. Berdamai itu berarti meredakan semua yang ada. Setelah ada tadi misalnya opsi-opsi, dibuatlah agreement, dan disitulah dijadikan kesepakatan perdamaian tadi. Nah, ujungnya berarti bersatu. Kalau mereka kan jelas tidak bersatu, mereka jelas berpisah bahkan terpecah. Nah, garis besar dari konflik resolution theory tadi, Abraham tidak melakukan semua dari 5 poin yang saya sudah sampaikan tadi. Nah, akibat yang terjadi ya mereka berpisah dan berpecah. Setelah kisah perpisahan itu tidak ada lagi kisah keduanya menjalin kebersamaan sebagai paman dan keponakan. Dan kemudian kalau kita lihat perikop-perikop berikutnya, maka yang muncul adalah kemudiannya Abraham mesti menyelamatkan Lot dari tahanan para penguasa raja lokal. Dan kalau kita lihat jaraknya ini cukup lama, walaupun kisahnya itu cuma lompat 1 pasal gitu ya di dalam Alkitab, tapi kalau kita lihat ceritanya ini jelas waktu yang lama sekali, karena Lot mesti pertama-tama menetap dulu di Sodom dan Gomora sampai kemudian terjadi interaksi segala macam dengan mereka, dan Lot membangun hubungan dengan beberapa penguasa lokal yang lain. Terjadilah 2 kelompok, kemudian ini menyerang ini dan menguasai ini, di mana Lot menjadi bagian dari sini. Ini kan nggak mungkin sekejap, ini proses yang panjang. Nah, jeda waktu diantaranya cukup lama dan menunjukkan berarti tidak ada perdamaian di antara keduanya. Dan sejujurnya ini yang menyedihkan. Di mana letak menyedihkannya? Dibutuhkan sebuah kejadian luar biasa besar untuk bisa mempertemukan kembali keduanya dan berdamai. Dan kejadiannya luar biasa besar, yaitu 2 kota yang diluluhlantahkan oleh Allah begitu. Dan kalau kita mau refleksikan, ketika konflik terjadi gitu ya, 2 konflik terjadi, 2 pihak atau lebih itu, dan kemudian terjadi keretakan yang luar biasa, butuh kejadian yang luar biasa besar untuk kemudian menyatukan kedua belah pihak. Kalau anak misalnya, kalau anak-anak bertikai kemudian berpisah dan konflik besar, itu bisa menunggu orang tuanya meninggal baru berdamai. Misalnya seperti itu. Dan contoh-contoh, ada banyak contoh yang lain. Jadi kalau kita simak begitu ya dari kisah ini, perpisahan Abram dan Lot ini bukan contoh begitu ya penyelesaian yang baik gitu ya. Bahwa perselisihan yang ditutup juga dengan perpisahan dan perpecahan juga bukan jawaban, sekalipun narasi di Alkitab kan wilayah ini rasanya ditempati oleh ternak mereka sangat banyak. Entah waktu itu apa maksud begitu ya Abraham untuk mengatakan bahwa ini kita udah nggak muat ini, padahal gembala-gembala itu yang bertengkar. Berarti Abraham kira-kira melepaskan ada yang miss. Kenapa tidak ditanya pada para gembala kenapa mereka berantem begitu ya kira-kira ya Pak Pendeta ya. Jadi ada yang miss dari Abraham untuk mencari tahu apa penyebab para pekerja itu bertengkar, para pekerja itu berantem gitu ya. Betul sekali. Karena kalau kita lihat dari garis besar tadi, poin pertama seharusnya kan lawan konflik diberikan kesempatan berbicara, berarti ini kan menggali persoalan. Apa sih persoalannya? Tapi di sini persoalan tidak digali. Terus kemudian kalau kita lihat ternyata ketika Lot mengarahkan pandangannya ke arah Sodom dan Gomora, itu ke arah utara. Yang berarti sebetulnya tanah itu cukup luas, karena toh dia bisa pergi ke utara begitu. Karena kan dikatakan kalau kamu ke kanan aku ke kiri, kalau kamu ke kiri aku ke kanan. Kemudiannya Lot pilih ke atas, Sodom dan Gomora di utara. Terus kemudian berarti Abraham pilih ke sini. Berarti kan sebenarnya wilayahnya memadai untuk mereka sebetulnya, karena toh Lot bisa pindah ke atas gitu. Dan Lot melihat dari pandangan manusiawinya seperti taman Tuhan, yang berarti subur sekali kan. Yang artinya kalau diatur dengan baik,
tetap bisa begitu, tetap bisa diatur, dibagi dengan baik. Tapi faktanya tidak terjadi seperti itu. Dan saya melihat juga, ini dugaan saya ya. Jadi kalau ini lebih ke tafsir gitu. Abraham ini sumbu pendek. Dapat kabar dari gembala-gembalanya, langsung dia naik darah. Nih ponakan gue yang bikin kaya raya, kok lo sekarang begitu sama. Nah seperti itu gitu. Jadi nampaknya dia sumbu pendek, gembalanya report apa gitu, kemudian dia langsung saja mengambil sebuah keputusan. Dan karena dia paman ya, yang paling atas, dia punya hak dan kekuasaan untuk lakukan itu, dan dia lakukan itu. Bahkan atau mau mengambil porsi semua begitu, seolah jadi begitu. Betul, bahkan juga jadi seperti abuse of power kan. Iya. Abuse of power. Iya. Itu padahal seharusnya kekuasaan yang digunakan harusnya untuk jadi pendamai. Dan ini kan kebalikan dengan Kristus yang jadi raja damai kan gitu. Kalau dia justru pemisah begitu. Apakah ada kecenderungan begitu buat sebagian orang yang memang punya power lebih begitu ya, ketika menghadapi konflik begitu, kalau kita melihat dari kisah ini, ogah untuk melihat secara deep persoalannya apa. Jadi gampangnya aja lalu kemudian yes, kita gunakan aja power kita begitu. Dan ini sebetulnya Abraham sebetulnya mewakili kemanusiaan secara umum. Artinya manusia dengan kekuasaan akan cenderung menyalahgunakan kekuasaan, seperti yang kita sudah paham betul-betul ya. Power tend to corrupt. Absolute power corrupt absolutely kan begitu. Begitu ya. Nah, karenanya di sini jadi Abraham seperti mewakili kita kemanusiaan secara umum, umat manusia secara umum. Kalau kita punya kekuasaan, kita akan cenderung menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power, cenderung corrupt seperti itu, begitu. Baik, sahabat, melalui kisah ini kita belajar begitu ya, ketika kita menghadapi ataupun ya melihat ada potensi-potensi konflik, berupayalah untuk tidak menggunakan ataupun bahkan menyalahgunakan power yang berketepatan. Mungkin kita punya power lebih begitu ya. Namun biarlah kita boleh menangani konflik itu dengan sungguh-sungguh fair. Melihat posisi kita dan dengan siapa kita berkonflik itu sebagai posisi yang setara. Dengan demikian kita bisa menggali apa sebetulnya yang menjadi akar dari problem ataupun akar dari konflik. Dengan demikian kita bisa menghasilkan ataupun menemukan solusi yang baik bagi semua orang. Jangan sampai harus butuh intervensi kejadian yang luar biasa, baru kemudian kita dipaksa semacam dipush kuat untuk bisa bertemu kembali, lalu kemudian membaharui begitu relasi. Dan perdamaian bukan berarti berpisah, perdamaian bukan berarti berpecah, melainkan perdamaian adalah kita menjalin relasi yang harmonis. Terima kasih Bapak Pendeta untuk episode kali ini. Boleh bersama-sama kita menolong kita semua mengulik Kejadian pasal 13 ayat 1-18. Dan ketika tayangan ini boleh menjadi berkat bagi para sahabat dimanapun berada, para sahabat boleh membagikannya kepada sebanyak mungkin orang. Dan silakan menekan tombol like ataupun subscribe sehingga bisa mendapatkan update dari tayangan YKB GKI TV. Kita menutup episode kita kali ini dalam doa. Silakan Bapak Pendeta boleh berdoa. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk apa yang Kau telah sampaikan kepada kami. Biarlah ini mencerahkan setiap kami, sehingga setiap kami yang berada dalam konflik atau nanti berada dalam konflik, kami sudah tahu bagaimana kami harus bertindak menghadapi konflik dan mencapai perdamaian sehingga kembali kepada keharmonisan sebelumnya. Sertai kami dengan kuasa pertolongan Roh Kudus-Mu ya Allah. Demi nama Putra-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.